Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Niti Sokarwaida dengan NIM 2019 015337. Di sini saya akan melakukan pre-teaching untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sudah sarapan atau belum? Baik, Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum? Oh, besok lagi Belum dibiasakan dimasakin. setiap pagi untuk sarapan ya, walaupun hanya dengan roti, setidaknya perut kalian terisi agar di kelas tidak ngantuk dan tetap konsentrasi. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu, Ibu yang memimpin saja ya doanya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu kita agar tetap konsentrasi, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, baik Mbak Ina bisa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa, Ibu. Oke, baik. Baiklah, teman-teman. Slide-nya belum berubah tapi di Ibu. Bentar ya. Oke, Ibu. Oke, silakan Mbak Ina untuk dipimpin teman-temannya. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Dimulai pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berbantu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, 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 ayo ayo maju. maju. Nah, baik, pinter Sudah, sekali. Ibu. Semuanya udah hafal ya lagu Garuda Pancasila. Nah, kemudian setelah itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan tepuk semangat dahulu agar kita tetap semangat, konsentrasi untuk melakukan untuk belajar mengenai bahasa Indonesia. Oke, tepuk semangat udah pada hafal kan? Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semuanya ya anak-anak Ibu pada hari ini. Oke, yang pembelajaran akan Ibu mulai ya. Itu Ibu akan bertanya, kalian suka membaca tidak? Suka, Ibu. Kalian juga di rumah tuh suka bersepeda tidak? Pada bisa naik sepeda enggak? Enggak, kenapa? Bersepeda kan Bisa, asik Bu. ya, bisa keliling-keliling naik sepeda bareng teman-teman. Oke, di sini Ibu tampilkan mengenai cerita yang berjudul tentang sepeda. Oke, untuk paragraf yang pertama mungkin bisa dibacakan Mbak Ningrum. Siap, Ibu. Oke, dibacakan ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi.
Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, ya tadi udah dibacakan oleh Mbak Nurul mengenai sepeda yaitu kegiatan yang menyenangkan dan juga menyehatkan. Jadi ada banyak manfaatnya ya dari kegiatan bersepeda. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai ide pokok. Jadi tadi sudah dibacakan oleh Mbak Nurul mengenai paragraf pertama yaitu kita akan mencari ide pokok dari paragraf pertama. Jadi ide pokok itu adalah ide suatu pada paragraf itu yang berada pada awal kalimat. Seperti mungkin Ibu contohkan yang pertama itu kan paragraf pertama tadi udah dibacakan Mbak Ningrum pada ide pokoknya yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tapi juga bisa itu sebagai utama kayak informasi yang utama gitu. Kalian bisa tahu itu dari awal sebuah kalimat. Jadi kalian tahu isi itu tuh dari sebuah ide pokok itu dari awal kalimat tersebut. Paham anak-anak? Oke, paham semuanya ya? Kedua, paragraf kedua mungkin dibacakan oleh Mbak Ina. Atau enggak, lainnya siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, siap. Mas Hadi ya, tentang sekali. Ya, Coba Bu. dibacakan paragraf kedua. Siap. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian gul dan lengan. Sudah, Bu. Oh iya, baik. Sekarang coba ke bawah, slide ke bawah. Tadi kan sudah 2 paragraf ya, sudah kita baca, kita bahas, lalu masih ada sekitar 5 paragraf lagi. Jadi, kalian juga bisa melatih membaca, agar tetap, maksudnya lancar gitu bacanya, jadi sering-sering membaca. Oke, slide berikutnya. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar. Oke, slide selanjutnya itu masih tetap bacaan sepeda. Jadi, Ibu udah membentuk kelompok ya di grup malam sudah baca juga. Jadi paragraf ketiga 4-7 kalian baca bersama-sama teman-teman kalian. Lalu setelah itu kalian diskusikan ide pokok per paragrafnya. Nah, nanti Ibu kasih waktu sekitar 30 menit kalian membaca itu bersama kelompok kalian, lalu kalian mempresentasikan di depan kelas, perwakilan kelompok saja, nanti Ibu tunjuk. Untuk itu persiapkan selembar kertas, lalu kalian membuat tabel paragraf 2, 3, 4, 5, sampai 7, dan pinggirnya itu ide pokok paragraf. Nah, setelah itu kalian berdiskusi dulu ya dengan teman-teman. Ibu persilahkan waktu 30 menit ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Mengerti? Baik, Bu. Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan dengan tugas kelompok ini? Belum, Tidak ya, Bu. semua sudah paham sama tugasnya. Oke, waktu sudah selesai. Sekarang coba slide yang mengenai tabel ide pokok. Nah, di situ kan kalian sudah membaca, memahami, kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku, lakukan secara dengan bergantian. Nah, di sini sudah Ibu kasih tahu mengenai tabel paragraf pertama sampai 7 ide pokoknya. Tadi yang pertama kan kita sudah membahas bahwa pada paragraf pertama ide pokoknya itu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, tadi kan sudah Ibu katakan ide pokok itu suatu kalian jika membaca tahu ide pokok
kalian tahu gitu sebenarnya isinya itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalian tahu, paham utama dari paragraf itu berisikan tentang apa. Itu biasanya berada pada awal paragraf seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan pada paragraf 2 hingga 7 sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sekarang Ibu akan bertanya pada kelompok 1 yaitu beranggotakan Rahma. Coba Rahma perwakilan dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya mengenai ide pokok dari paragraf 2. Ayo, ide pokok dari paragraf. Oke, Ibu tunggu paragraf 2. Lalu nanti paragraf 3 bisa dilanjut dengan Ningrum, paragraf 4 bisa dilanjut dengan Cindy, paragraf 5 bisa dilanjut dengan Resti, yang ke-6 bisa dilanjut dengan Hadi, dan yang ke-7 nanti bisa oleh Ina. Oke, sekarang paragraf kedua. Paragraf 2 ya, Bu? Iya, paragraf kedua. Baik, Bu. Untuk paragraf yang kedua, ide pokoknya bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ya, benar sekali. Tadi paragraf 2 itu sudah dibacakan oleh Mas Hadi bahwa ide pokoknya itu berada pada awal kalimat. Oke, sekarang paragraf ketiga bisa dilanjut sama Mbak Resti. Baik, Bu. Untuk paragraf ketiga itu ide pokoknya jika bersepeda dengan rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Benar tidak, Bu? Benar sekali, benar sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang paragraf keempat bisa dilanjut, Mbak Ina. Halo, Mbak Ina, mendengar suara Ibu? Ya, Bu, mendengar. Oke, ya, paragraf keempat ya. Ide pokoknya. Boleh mikir dulu nggak, Bu? Kan tadi sudah Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin dia ada kesalahan, bisa diperbaiki. Ayo silahkan Mbak Ina, ide pokok dari paragraf 4. Sebentar ya, Bu. Paragraf 4 ya, Bu, ya? Iya, paragraf keempat. Betul sekali. Dilanjut paragraf Farah, ke-6 Mbak Ningrum, ke-7 Mas Hadi. Oke, iya gimana Mbak Ina? Halo Mbak Ina, mendengar suara Ibu tidak? Maaf, Bu. Sebentar. Sinyalnya putus-putus. Oh, seperti itu. Kalau enggak, gini, nanti Mbak Ina yang ke-7 aja ya. Oh iya, Bu. Oke, yang keempat coba Mas Hadi, sudah apa belum? Sudah, Ibu. Oke, paragraf keempat ide pokoknya yaitu? Ide pokoknya bersepeda dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, Bu. Ya, benar sekali ya. Kita lanjut langsung ke paragraf kelima, Mbak Ningrum. Apakah mendengar suara Ibu? Mendengar, Ibu. Yuk, paragraf kelima ide pokoknya yaitu? Untuk paragraf kelima, ide pokoknya adalah bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Sudah, Betul Ibu. sekali. Langsung kita lanjut pada paragraf 6.
Pada paragraf ke-6, Mbak Farah, mendengar suara Ibu? Mendengar, Bu. Yuk, paragraf ke-6. Ide pokoknya yaitu Ide pokok paragraf ke-6, bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes, Bu. iya, benar sekali. Kita lanjut kepada paragraf 7. Tadi Mbak Ina, apakah sudah bisa? Oh iya, Mbak Ina mungkin kendala sinyal ya. Ayo teman-teman yang lain untuk paragraf 7 ada yang bisa? Apakah suara saya sekarang jelas, Bu? Jelas sekali Mbak Ina. Oke, sekarang dilanjut paragraf 7 ya. Paragraf 7, ide pokok bersepeda dapat mengurangi stres, Bu. Iya, benar sekali. Dari jawabannya sudah tepat, kalian berarti sudah paham mengenai ide pokok. Kita kasih plus kepada tadi kelompok-kelompok yang sudah memaparkan hasilnya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, baik. Keren sekali. Udah cepat menangkap ya apa yang Ibu jelaskan. Kalian juga udah langsung paham gitu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pembuatan sebuah paragraf. Oke, slide selanjutnya Mbak. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai ide pokok suatu paragraf. Nah, nanti setelah itu kalian akan mempelajari bagaimana cara kalian untuk membuat suatu ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Suara Ibu terdengar tidak ya? Terdengar, Bu. Nah, oke, slide selanjutnya, Mbak. Nah, tadi kan kalian belajar mengenai ide pokok, kalian juga sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kita belajar sama-sama untuk mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, nanti jadi dari ide-ide pokok itu kalian bisa membuat sebuah paragraf atau cerita di mana nanti kalian juga secara berkelompok berdiskusi seperti itu ya, membuat contoh tadi kan mengenai tidak membuat stres. Nah, nanti kalian membuat suatu cerita mengenai kok bisa sih ini sepeda tidak membuat stres. Karena mungkin kalian nanti dibuat sebuah paragraf. Oke, Ibu kan ya. Pada paragraf pertama tadi kan sudah dipaparkan oleh Ibu ya. Jadi sekarang Ibu akan contoh kali mengenai Bu, suaranya. Oh iya, terdengar nggak? Putus-putus, Bu, suara Ibu. Sekarang masih putus-putus Sekarang enggak? terdengar, Bu, kalau punya saya. Oh ya, ya udah. Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan ya mengenai ide pokok, lalu kalian membuat sebuah paragraf. Ibu contohkan pada paragraf pertama tadi yang sudah Ibu sampaikan mengenai bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Lalu setelah itu kita buat sebuah paragraf di mana jadi itu paragraf pertama berarti salah satu kegiatan yang menyenangkan sekaligus membuat badan sehat adalah bersepeda. Bersepeda sendiri atau dilakukan bersama dengan teman-teman sama-sama menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan. Kita juga sambil bisa bernyanyi, berbagi cerita dan tertawa bersama. Nah, itu contohnya. Apakah kalian sudah mengerti? Jadi setiap ide pokok yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa kelompok, kalian bisa membuat suatu paragraf mengenai ide pokok tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian diskusikan. Nanti pada paragraf kedua, paragraf ketiga sampai paragraf kelima saja. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang ya.
Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita mulai memaparkan dari paragraf 2 hingga ke 5. Oke, mungkin slide berikutnya, Mbak. Paragraf kedua, aku bersepeda pada sore hari. Yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Ayo kita membuat sebuah paragraf mengenai aku bersepeda pada sore hari. Oke, dimulai dari Mbak Cindy. Paragraf yang kedua, bisa? Bisa, Bu. Aku bersepeda pada sore hari. Bersepeda dapat melatih kelenturan otot-otot tubuh. Otot-otot tubuh yang sehat dan berlatih membuat kita lincah bergerak, mampu melakukan pekerjaan berat, dan tidak mudah mengalami cedera. Jika dilakukan bersama dengan teman-teman, bersepeda akan menjadi kegiatan yang seru dan menggembirakan, Bu. Ya, bagus ya. Jadi pada bersepeda itu membuat kegiatan jadi bergembira. Nah, yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Ayo coba Mbak Rahma, paragraf yang sudah dibuat seperti apa? Bisa dipaparkan kepada teman-teman ya. Baik, Bu. Untuk paragraf yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Selama ini, banyak orang mengira bersepeda hanya melatih otot betis dan kaki saja. Padahal sebenarnya bersepeda juga bermanfaat untuk melatih hampir seluruh otot pada organ gerak di tubuh kita. Bersepeda juga berguna untuk melatih otot-otot lengan, perut, dan mengencangkan otot-otot tubuh bagian belakang. Jika dilakukan secara rutin, bersepeda juga meningkatkan stamina. Dengan stamina yang baik, kita mampu melakukan berbagai kegiatan fisik secara lebih baik dan tidak mudah lelah. Untuk mendapatkan bentuk tubuh dengan berat badan yang ideal, bersepeda termasuk salah satu pilihan cara yang baik. Kegiatan bersepeda mampu membakar kelebihan lemak dalam tubuh kita. Sudah, Bu. Ya, benar sekali. Tadi paragrafnya pada bagus-bagus semua ceritanya ya. Nanti yang keempat dan kelima, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Pada bawah itu nanti karena waktunya sudah habis ya, jadi untuk paragraf keempat dan lima, untuk slide selanjutnya Mbak, coba. Jadi nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing, lalu kalian bacakan, kalian videokan, lalu bisa kirim ke Google Drive yang sudah Ibu share pada WA Group ya. Nanti kalian dibacakan ceritanya mengenai ide pokok yang sudah ditentukan, kalian membuat paragraf, kalian videokan, lalu kalian kirim ke Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya, hari ini kita belajar tentang apa ya? Kesimpulan pada hari ini bahwa kita belajar mengenai, coba Mbak Rama untuk dipaparkan kesimpulan pada pagi hari ini. Apakah mendengar suara Ibu? Oh iya, jadi ya udah Ibu yang menyimpulkan ya, mungkin sinyal Mbak Rama kurang stabil, atau ada yang ingin menyimpulkan? Yang lain, teman-teman yang lain, Surya Budi Pradana bisa tidak ya menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya aja, Bu, yang kesimpulan. Ya, silakan. Oke, nggak apa-apa. Kesimpulannya pada pagi hari ini bahwa kita belajar mengenai Ide pokok, Ibu. ya, benar, ide pokok. Lalu ide pokok itu yaitu Ibu tambahkan ya bahwa kita tadi belajar mengenai ide pokok, ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf, di mana pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Nah, sedangkan paragraf itu sendiri yaitu sekumpulan kalimat dalam suatu teks atau karangan, dan paragraf itu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah semangat, antusias dalam belajar mengenai ide pokok. Ya, untuk evaluasinya nanti soal kuis Ibu sudah menyiapkan pada kuisis, nanti link Ibu akan share, bisa kalian kerjakan ya.
Oke, terima kasih anak-anak pada pelajaran hari ini. Apakah ada yang belum dipahami atau sudah paham semua? Ya, sudah paham semua ya, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya sudah paham. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kalian tetap jaga kesehatan. Untuk pelajaran berikutnya kita membahas mengenai dongeng dan juga cerita intrinsik. Oke, terima kasih ya semuanya. Ibu akhiri. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum kita mengakhiri. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.